apakah ini murni bahwa Juventus main baik dan cuma kecolongan di akhir atau kayak gimana? Gue udah ngundang temen gue yang dia WhatsApp gue, terus dia bilang ini minutes-nya siapa namanya? Konseide, siapa? Gue nggak hafal. Caicedo, Felipe Caicedo gitu. Dia bilang dan itu terjadi. Oke, gue panggil. Ri, masuk Ri. Laziale. Itu baju tahun kapan, Ri? Hah? Itu baju tahun berapa? Siemens-nya udah bangkrut, cuy. Waktu masih muda lah ini. Waktu masih muda. Ini masih dilatih sama Sven-Goran Eriksson. Anjir. Enggak. Ini Jepsem gue ingat. Bintangnya siapa? Jepsem mah dilatih Sven-Goran Eriksson lah. Jepsem. Enggak, Eriksson itu udah masuk ke Inggris. Dia udah ke Inggris. Oh, sekitar Piala Dunia 2002 dong. Ya lah segitulah, 2002-2003. I see. Apa kabar, Bro? Thank you banget. Apa kabar? Baik. Ini kita lagi nggak merasa dijebak nih. Lu masuk di channel khusus bahas ini. Makanya gue mau bertanyakan ini untuk apa gue diundang gitu di sini. Nggak, kita mau lihat sebenarnya dari point of view lu. Kalau menurut gue Juventus nggak main jelek-jelek amat. Nah, karena kalau menurut lu Juve main jelek atau Lazio yang main bagus? Secara objektif ya, Lazio-nya hoki kalau menurut gue. Juventus juga nggak jelek-jelek amat sih, tapi menurut gue sih Juventus mungkin di bawahnya Pirlo masih belum dapat ininya kali ya, ritmenya. Ciro Immobile kemana sih, Ri? Dia corona. Dia corona? Iya, dia corona. Makanya gue frustasi itu karena bahkan Lazio gak mainin Ciro Immobile. Iya. Gitu. Ciro Immobile udah berapa gol musim ini? Setajam tahun lalu nggak sih dia? Nggak hitung gua. Musim ini nggak banyak dia. Musim ini belum. Musim ini Lazio itu juga masih kayak Atlanta ya, masih naik turun performanya. Kayak Juve juga lah, masih naik turun. Apa yang lo lihat? Champion sempat ngeri mereka, ngebantai Dortmund. Oh iya? Iya, 5-1 apa 5-0 itu. Wow, 5-0 ngebantai Dortmund. Iya, Ciro Immobile ya. 3-1. Ciro, susah namanya juga. Akpro. Itu kayak ini Jakarta tuh. Kemarin ya. Akpro. Terus kalau lu sebagai Laziale nih, kan musim lalu itu sempat jadi kontestan yang mengganggu Juve sampai pertengahan musim ya. Karena setelah restart mereka cuma ganti-gantian nama Inter. Di awal Lazio, habis itu Inter ambil, habis itu udah Juve kalau udah sekalinya ngambil udah nggak kekejar lagi tuh biasanya. Menurut lu Juve musim ini sebagai Lazio, kita Laziale lu juga bisa naik lagi lah, tentunya lu sebagai Laziale. Tapi menurut lu sebagai Laziale yang sempat jadi pesaingnya Juve, musim ini Juve masih harus ditakuti gitu? Menurut gue belum melihat permainannya asuhannya si Pirlo sih ya. Jadi nggak begitu ngamatin Juventus, jadi mohon maaf gitu. Tapi memang kalau dari permainan kemarin aja. Tapi kalau dari permainan kemarin menurut gue masih kurang lah dibandingkan yang tim AC sebelah itu yang masih bagus. Nah, menurut gue kurang sosok figur yang ada di lapangan gitu ya, yang jadi motor penggerak. Terus dia bener yang tadi diomongin juga backnya kayaknya nggak tahu butuh istirahat atau butuh permajaan. Dua musim ini pertahanan Juve patut dipertanyakan. Emang ya diawali dengan cederanya Chiellini ya. Dan ini depan juga kayaknya masih kurang ya kalau menurut gua, masih mengandalkan Ronaldo sentris. Menurut kemarin Lazio itu kan bermain cukup dominan ya, maksud gua meskipun tanpa beberapa pemain pilarnya, tanpa Immobile,
Menurut lo Ini mobilnya apa immobile sih bacanya? Ciro aja lah sama panggilnya Ciro. Mobile. Karena ada Nah, lagunya, itulah lagu Italia itu immobile ada. di mobilnya ya. Jadi menurut lo kan Lazio menguasai pertandingan dan bahkan Juve hanya bisa bermain counter attack kemarin. Memang Lazio bermain bagus atau memang Juve yang jelek? Apa yang lagi terjadi sama Lazio, Ri? Ya. Di musim ini menurut lo? Lazio sebenarnya lagi mencari bentuk permainan juga gitu ya, karena ada beberapa pemain yang masuk dan memang pemain-pemain yang masuk ini sebenarnya kalau dilihat lumayan membawa variasi gitu. Kalau dari segi formasi juga dari si siapa nama Simone Inzaghi musim lalu juga ngalamin perubahan gitu. Kalau tahun sebelumnya itu banyak main di 4-5-1 gitu Ya, ya. ini musim ini Kalau main 3 back juga. musim ini 3-5-2 terus gitu. Oh. Jadi menurut gue juga ada perubahan-perubahan di situ gitu. Dari 4 back jadi 3 back. Terus lini belakangnya juga banyak yang cedera. Sampai sekarang Parolo dijadiin back gitu. Oh, kemarin Parolo itu jadi back. Parolo back. Gitu. Tapi diperhitungkan banget sih. Tahun lalu tuh Juventus dari 4 kali pertemuan Lazio kalau nggak salah cuma bisa 1 kali seri ya, 3 kali kalah. Sisanya kalah. Gitu. Ya. Jadi menurut lo bakalan nanti kalau kita ketemu lagi pertemuan kedua Lazio bakalan menang? Pastilah. Gitu. Super Copa kan yang paling dekat kan? Harusnya Desember Super Copa ya. Kan? Desember Super Copa. Biasanya kalau kalau permainan kayak kemarin Lazio masih akan menang. Masih pasti. Apalagi kalau ditambah Ciro ya. Nah, itu lebih mantap lagi. Jadi lebih berbahaya Sarri atau Pirlo? Kenapa? Lebih berbahaya Sarri apa Pirlo? Lebih berbahaya Sarri sih menurut gua. Sarri lebih juga berbahaya keras. Allegri lah, jelas. Allegri ya. Iyalah, Nah, jelas Sarri kita kalah mulu sama membandingkan- Lazio. Gimana Kita membandingkan dua Justru pelatih gua yang- pengennya Sarri biar kita bisa menang terus. Iyalah, jelas Sarri kalah terus sama Lazio, gila. Kayak maksudnya bahkan belum pernah menang lawan Lazio, Sarri selama Ya. gitu. Pirlo ya lumayan lah imbang. Tapi kalau mau dibilang Allegri udah mati kutu langsung Lazio. Terakhir Rick, buat Bijes juga nanti jawab. Menurut lo kenapa musim ini banyak banget, terutama di tim Italia itu main 3-5-2 lagi, kalau nggak 3-4-3, intinya kayak formasi Catenaccio di zaman dulu loh. Kenapa? Erik sebagai Lazio yang juga menerapkan formasi yang sama musim ini. Kebutuhan sih ya menurut gua. Kebutuhan dan keadaan tim kalau dari yang gua lihat. Jadi memang Simone Inzaghi ini banyak mainin yang lebih ke nggak terlalu sayap, tapi dia coba bertarung di tengah gitu. Di tengah itu sekarang ada si Milinkovic Savic, ada si Akpakro juga kadang dimainin di tengah mereka untuk fight gitu ya sama Lukas gitu. Itu mereka ada bertiga. Andres Pereira jangan lupa. Hah? Ada Andres Pereira jangan lupa. Benar. Nah, Andres Pereira lebih kalau buntu dia dimasukin buat kreatif lini tengahnya gitu untuk ngisi si Akpakro, Luis Alberto tengah, Luis Alberto. Ya, Luis Alberto itu kan buat yang dia untuk ngisi kreativitinya kan. Tapi untuk yang fight itu mereka pilih lebih ke Savic sama si box to boxnya lah ya. Box to boxnya. Iya, tapi maksud gue secara general kenapa banyak tim terutama di Serie A pakai formasi 3 back musim ini? Tuh, daripada Eri bingung gue yang jawab deh. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi di Serie A itu adalah itu nggak Catenaccio, Wan. Kalau lu bilang Catenaccio salah. Jadi kalau dulu 3 itu berfungsi untuk membuat itu jadi 5. Nah, sementara di Italia sekarang mereka udah berkembang sama kayak tim-tim di luar. Semua kan rata-rata juga udah banyak yang udah pakai 3 gitu. Kenapa?
justru itu untuk membuat lebih menyerang. Kenapa? Kalau sekarang, kalau dilihat sekalipun itu 3, tetapi garis pertahanannya jauh lebih tinggi daripada yang dulu. Lu lihat Juve lawan Crotone kan? Crotone kan berani lawan one on one terus sama Juve, garis pertahanannya dibikin tinggi kayak gitu. Sassuolo jangan ditanya lagi gitu. Atalanta semuanya. Termasuk Lazio gitu. Sekarang bukan lagi wingback itu berfungsi untuk menutup supaya lebih bertahan, tetapi wingback. Sekarang mereka wingback ya, bukan fullback ya. Ya, karena dulu itu 3 buat jadiin 5. Kalau sekarang kan sebenarnya 3 buat jadi 4. Itu kan kamuflase 3 ke 4 gitu kan. Jadi benar, kemarin bedanya juga, dulu 3 ke 5, jadi Catenaccio. Kalau dulu 3, kalau sekarang nggak tahu. Lazio juga sama ya, 3 ke 4 ya. Jadi waktu bertahan tiba-tiba jadi 4 gitu. Berubahnya. Nah, begitu menyerang si wingbacknya maju. Jadi yang sisa di belakang 3 itu pun kadang-kadang biasanya kayak Juventus itu gampang ya, Danilo aja masih berfungsi sebagai sebagai bisa majuin lagi jadi sayap. Jadi kadang-kadang Juventus malah 2 di belakang gitu. Jadi ini hal yang sangat berbeda dengan Catenaccio dulu. Karena apa? Itali juga udah meninggalkan Catenaccio gitu. Itali udah nggak bermain kayak gitu lagi. Oke. Kita akhiri, tapi sebelumnya menurut kalian musim ini Serie A akan lebih seru dari musim lalu? Terutama kita lihat yang sekarang pemuncak klasmen adalah Milan ya. Bahkan Sassuolo juga 3 besar ya sekarang. Benar. Sassuolo belum terkalahkan kan? Iya. Menurut gue sih, bahkan bukan Liga Italia aja ya, semua liga menariknya bukan tim yang tahun lalu juara pemuncak klasemen gitu. Jadi menarik sih liga-liga musim ini. Ya. Semuanya menarik. Itali apalagi gitu. Semoga ya daya tariknya Itali bisa kembali lagi ya kayak zaman Juve tetap juara ya 10 kali. Hah? Juve tetap 10 kali. Jangan. Lazio, kita udah bahas dari awal, Lazio tuh kayak Arsenal. Emang orangnya selalu berbesar hati untuk memegang piala kayak Copa. Iya, kasih lah. Kayak Super Cup. Itu emang Lazio banget lah. Mereka berharap ada ini lagi, ada piala winner lagi. Tapi kalau Scudetto sih biasanya 20 tahun sekali. Kapan terakhir? 2000 berapa terakhir? 2000, tahun 2000. Milenium. Ya, mungkin 2022 lah ya setelah Juventus 10 kali ya. Tunggu aja dulu. 2021, ya 2022 kita rela lah. Maksudnya setelah 10 kali. Setelah 10 kali bosen lah pastilah. Gitu ya. Ya boleh lah. Jangan. Tapi kayaknya sih 10 kalinya tahun ini tertunda sama AC Milan ya. Kayaknya AC Milan lebih berat nih. Lu lebih melihat AC Milan ya sebagai kandidat? Kayaknya AC Milan lebih stabil sih kalau gue bilang. Kalau Sassuolo kan belum ini ya, belum teruji. Jadi enggak lah. Atalanta oke. Nggak tahu sih Ilicic udah balik belum? Karena tuh bahaya gitu. Setelah broken hearted ya. Kalau Inter masih belum lah. Ya. Kalau Roma jangan tanya lah ya. Tapi lu jangan lupa, Ri. Kayak beberapa pekan di awal tahun lalu, posisinya kurang lebih sama. Ya dong. Lazio terlihat seperti sangat-sangat stabil di atas, semuanya dihajar. Inter juga mulai nempel, Juve masih keteteran gitu. Tapi ya gue ngelihat Milan mah tunggu 1 kali kalah aja. Habis itu dia udah kalah di Liga Champions di Liga Eropa kemarin, habis itu goyang. Kemarin juga hampir kalah kan? 3 malam Jumat kalah. Ya, kemarin juga hampir kalah dia. Jadi mulai dari minggu lalu yang dia sempat 2 sama itu dia udah mulai goyang itu. AC Milan itu ya gitu, baperan banget, gampang trauma. 1 kali dipukul nggak bisa naik lagi. Apalagi isinya masih anak-anak muda kan. Ya dan Ibra udah gagal penalti 3 kali. Dia udah ngomong dia gak mau ngambil penalti. Ibra lo bisa trauma lo. Trauma lo. Oke. Coronanya nggak takut sama dia. Oke, thank you Ri. Thank you banget. Thank you. Forza Italy. Crazy. Thank you Ale.